Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah. Amin ya Rabb. Atas segala dosa yang disengaja ataupun tidak disengaja, yang kecil ataupun yang besar. Karena dengan dosa itulah fasilitas umroh kita akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah astaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli 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 warhamni. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Mudah-mudahan kita tetap lanjutkan di sela-sela zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita memohon kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan lantunan sholawat Rasul telah menyambut kita. Walaupun kita secara jasa dan belum datang di hadapan Rasul, tapi Rasul sudah menyambut kita semua. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Karena perjalanan kita sangat jauh dan penerbangan kita sangat tinggi, jauh daripada bumi, kita mohon keselamatan dan rezeki keselamatan, dibukakan pintu segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon dengan menyebut nama-nama Allah yang baik. Mudah-mudahan nama yang ini menjadikan nama yang benar rahasia sisi Allah dan diberikan keterbukaan bagi kita semua. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara yutimma ni'matahu 'alaika yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran aziza. Ya Fattah ya Razak khairid dunya wal akhirah. 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 Ya Fattah ya Razak wal
آخرة يا فتاه يا رزاق خير الدنيا والآخرة يا فتاه يا رزاق خير الدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Agazani Syekhi wa Murabbi Kiai Muhammad Ahawari bin Mukhlas bin Syafi'i Al-Kawi Wadas. Ini adalah ijazah dari guru saya pribadi Kiai Muhammad Ahawari bin Kiai Haji Mukhlas bin Kiai Haji Syafi'i yang ada di Kaliwadas. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan doa berkah karena kita sama-sama mengamalkan amalan seorang guru yang mukhlis, yang warok. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbi. Mari kita niatkan bersama-sama untuk memenuhi kewajiban kita kaitan dengan manasik umroh yang seyogianya Bapak beserta Ibu harus mengerti dan paham. Karena dikalanya tidak paham, maka ada hal yang dikhawatirkan nanti kita pelaksanaan umroh. Kita bismillah, nawaitu, mudah-mudahan diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang memberikan paham siapa, Bu? Allah. Yang tidak memberikan paham juga. Jadi mintanya sama siapa? Allah. Jadi jangan mandang Ustadz Dodinya. Jangan mandang saya, hanya menyampaikan, mudah-mudahan Ibu dapat ilmunya nanti dari yang lain. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Rahmanu ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahim. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala wa atimul hajja wal umrata billah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al umratu ila al umrah kaffaratul lima bainahuma. Ibu bapak duyufullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan diperkenalkan dengan manasikul umrah. Apa umrah itu? Umrah adalah kunjungan kita ke Baitullah dan ke Madinatul Munawwarah dengan tujuan nusuk ibadah, di mana amalannya tidak lebih dari 5. Yang pertama ihram. Ibarat ihram dalam ibadah yang lain adalah niat, diawali dengan niat. Yang kedua kita akan melaksanakan tawaf, kemudian sa'i, dan yang keempatnya tahallul, dan kelimanya tertib. Yang dahulu yang tadi niat, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, jangan dirubah. Sewaktu itu seumpamanya tawaf dulu tidak bisa, harus niat, tawaf, sa'i, tahallul, dan yang limanya tertib. Kalau dalam hajian, tertib itu tidak disebutkan. Karena kalau hajian itu bisa tawaf dulu, kemudian sa'i. Kan sa'i dulu, nanti tawafnya belakangan. Tapi kalau umroh tidak bisa, harus tawaf dulu baru sa'i. Sampai sana sudah bisa ketangkap bisa. Jadi kita akan melaksanakan ibadah di Makkahul Mukarramah dengan 5 pekerjaan. Yang satu niat. Bahasa niat itu apa? Ihram. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul. Yang kelima andai ditanya satu orang siap? Siap. Masalahnya hadiahnya udah disiapin ya sebenarnya. Sekarang spesial. Saya lihat dari untuk ini Pak, perjalanan beda dengan perjalanan sebelumnya.
Saya seperti Ustaz Dodi, beliau adalah mutawif yang luar biasa. Doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, amin. Kemarin saya dibimbing sama beliau, alhamdulillah. Dan sekarang yang ikut sama Ustaz Dodi berbahagia. Mudah-mudahan seperti yang kemarin. Untuk keberangkatan yang sekarang saya lihat beda dengan yang kemarin. Ini semata-mata saya tuh beberapa kali berangkat ini yang namanya benar anugerah itu. Tidak bisa diprediksikan karena mahal Pak atau murah. Kemarin berangkat dengan travel yang mahal. Katanya kan bintang 5 biasanya Pak. Bedanya juga puluhan juta. Tapi ternyata pelayanannya luar biasa. Ada Pak kejanggalan-kejanggalannya. Yang mana? Yang mahal itu. Jadi kembalinya perjalanan umroh dimudahkan, segalanya kembali kepada kita. Andai niatnya satu, sebagaimana daunnya, jitnaka min makanin ba'id bidunubin katsir. Ya Allah, saya datang dari tempat yang jauh ya Allah, dengan hanya membawa dosa, hanya dengan bawa dosa. Kalau niatnya sudah sampai sana, insya Allah semuanya lancar. Tapi berlebih dari sana, pasti ada hal yang kita akan hadapi. Maaf barangkali saya terlalu gampang ini Bu. Kalau bukan sengaja sih, kaitan sama dosa mungkin semuanya kita merasa berdosa. Diniatkan bahwa kita ke sana itu untuk menyerahkan dosa yang segitu banyak, dan di sana pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Itu kebanggaan kita, kebanggaan bagi kita. Allah menakdirkan kita berangkat totalitas. Siapa yang nggak percaya dosa? Ibu berangkat ke sana tidak diampuni dosa-dosa. Jadi ke sana gitu, alhamdulillah kita akan menyerahkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak diragukan semuanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bersama-sama, ya Rabb, ji'naka min makanin ba'id bidunubin katsir. Ya Allah, saya datang ini bukan karena pangkat kiai, bukan karena orang yang soleh, tidak. Di sini sama semuanya. Kita akan menghadap Allah dengan penuh dengan kedosaan. Insyaallah semuanya lancar. Amin ya Rabb. Kesana saya dengan Ustaz Dodi yang harganya biasa tapi pelayanannya luar biasa, dan didampingi dengan Ustaz Dodi yang luar biasa. Saya bangga dengan beliau. Mudah-mudahan saya bisa bareng lagi sama beliau. Amin ya Rabbal alamin. Bapak beserta Ibu, mudah-mudahan nanti kalau ditanya, karena ada hadiahnya ya. Setelah manasik ini kalau bisa ngejawab, insya Allah hadiahnya sudah diseri sama Mbak Kokong. Mbak Kokong ini mana nih? Lari tak? Siapin hadiahnya Bu. Ulangi ya Bu ya, walaupun kayak biasa tapi luar biasa. Kita akan melaksanakan ibadah umroh dengan berapa pekerjaan Bu? 1, 2, 3, 4, 5. Yang gak bisa nanya ya. Yang pertama ihram. Apa ihram itu? Yang Bapak Ibu tadi sampaikan, niat. Kita akan bersama-sama mengucapkan nawaitul umrata wa ahramtu biha. Ada nanti labbaik Allahumma umratan. Talafuz niat itu hanya talafuz. Nanti dijaga hatinya, karena mahalun niat al-qalb. Tempatnya niat itu dalam. Nanti seumpamanya dipimpin sama kiai kita Ustaz Dodi, ibu-ibu mari kita niat. Iya, mulut ngucapin nawaitul umrata wa ahramtu biha, tapi hatinya enggak jadi niatnya. Mendingan mulutnya diam tapi hati berbicara. Ya Allah, saya bermaksud untuk melaksanakan umroh beserta ihramnya. Ini dalam barangkali insya Allah, tapi selalu dibimbing, karena kebetulan kita akan ke Madinah dulu. Yang bulan Januari kita akan ke Madinah, kita akan manasik dulu, bimbingan luar biasa sama mutawif di sana. Selain kita sama Ustaz Dodi, nanti dibimbing lagi sama mutawif untuk menyempurnakan umrah kita.
Ketentuan niatnya ada tempatnya, nanti kita ditempatkan di mikotnya, tempat untuk berniat. Kebetulan kalau ke Madinah dulu kita akan di Masjid Bir Ali. Nanti setelah sholat 2 rakaat di masjid, kita diarahkan nanti. Pokoknya mah diarahkan, ibu mah tinggal mengucapin ibu untuk melaksanakan niat tersebut. Dibimbing sama mutawif. Biasanya nanti ada mutawif. Saya cuma mendampingin ibu, barangkali ibu mau apa tinggal bilang sama saya sama Ustaz di mobil. Tempatnya di Bir Ali, ada satu masjid. Nanti ibu diarahkan sholat 2 rakaat, dan setelah sholat 2 rakaat ibu akan diarahkan ke mobil, dan di mobil ibu akan dibimbing untuk tadi ihram, niat itu bareng-bareng, tawafudnya dibimbing, dan hatinya nanti dijaga sampai jangan lepas niat itu. Jadi ihram itu apa Bu? Niat. Bareng-bareng niatnya gimana? Nawaitu umrata wa ahramtu biha labbaik Allah umratan. Dilanjut dengan pikiran talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ibu akan dibimbing perjalanan 6 jam dari Madinah ke Mekah dengan tanpa henti-henti. Nikmat katanya, insya Allah. Yang kedua, ibu sekalian, tawaf. Jadi setelah nanti niat, ibu akan berjalan menuju Mekah, dan segalanya nanti ke Mekah, ke hotel dulu, beres-beres pakaian sambil pakai pakaian ihram. Nanti dijelaskan di akhir. Nanti ibu diarahkan, kita akan melaksanakan tawaf, janjian jam sekian kita harus kumpul di lobi. Nah, kemudian berangkat tawaf. Apa tawaf itu? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah 7 putaran dengan arah berlawanan dengan jam. Jadi kita mengelilingi Ka'bah dari tangan kiri kita berhadapan dengan Ka'bah. Semuanya mudah. Kaitan dengan tawaf nanti dibimbing. Yang jelas ibu tahu bahwa tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Jangan sampai ibu setelah manasik ini, ibu tawaf itu apa? Nggak tahu. Jadi kalau ibu yang ada yang nanya, tawaf itu apa? Seperti apanya nanti di sana. Tapi insya Allah di sini udah ada Bu Haji, ada Pak Haji. Kita yang belum umrah dan haji, insya Allah kebimbing. Udah kebayang ya Bu ya? Karena sekarang ada media, ada TV, jadi udah kelihatan lah begitu. Semuanya insya Allah dibimbing. Yang penting ibu tahu syarat tentang umroh, tentang tawaf. 1, harus punya wudhu. Nanti permasalahan di tawaf itu orang batal wudhu. Nah, mohon maaf, nanti kalau 7 putaran itu ibu batal wudhu, ima kentut, ima bersentuhan tangan, atau apa, ibu ngantuk tidur itu, tawaf bisa tidur nggak? Enggak lah, insya Allah ya. Paling minimal karena kentut atau ada yang geser, ibu ada yang geser. Nanti tipnya dikasih nanti. Ada tip untuk supaya nggak geser nanti. Mudah-mudahan nggak lupa, amin. Dan biasanya batal karena hadas. Nah, dikala hadas, ibu jangan nggak ngomong. Walaupun situasinya sangat genting lah. Tawaf itu ibu, kita berhenti ditabrak sama batu, sama orang lain, nggak maju, kita batal. Nah, di sana tinggal panggil saya. Coba Haji Jaja sini. Belum kenalannya Bu ya. Saya pribadi Haji Jaja Ihsan. Bapak ya. Beliau sudah terkenal di Raja Gaul ini, udah nggak asing lagi beliau. Alhamdulillah. Bapak beserta ibu sekalian, kendala nanti tawaf itu batal wudhu. Sedangkan syarat sahnya tawaf itu harus punya wudhu. Karena tawaf itu sama dengan sholat. Kadang-kadang nggak ngomong, wudhu batal tapi nggak ngomong. Nanti kalau batal tinggal manggil saya, ibu ataupun bapak tinggal manggil, saya batal. Nanti saya akan keluar beserta ibu dan wudhu lagi. Nanti di dalam ada
Nah, ibu masuk. Nah, seumpamanya orang lain udah 6, ibu kan baru 5, nanti disempurnain sama saya. Insya. Tapi mudah-mudahan gak batal. Supaya bareng terus. Kemudian harus lepas dari najis. Jangan bawa barang-barang najis. Seumpama ini biasanya yang tawaf itu bawa sendal. Kalau ibu sih suka biasanya. Kalau diyakinkan sendal itu bawa najis, injek kotoran, maka sudah simpan di luar. Lalu berusaha takutnya hilang, sendalnya jadi bawa aja. Padahal udah yakin bahwa sendal itu najis. Nggak boleh bawa najis, pakaiannya harus bersih sekalian. Ibu beserta Bapak di Allah di Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan umroh dengan tawaf itu masalah kendalanya hanya dalam dalam kaitan batal wudu lah, jadi dijaga. Bapak beserta ibu sekalian yang tawaf yang ke-1 dan yang kedua, ketiga, keempat itu nanti diarahkan sama muka. Biasanya jalannya agak lambat. Biasanya arahannya itu dari mana yang paling padat. Biasanya padat dulu, pelan. Nanti yang keempat, kelima, keenam, ketujuhnya itu agak cepat. Biasanya agak cepat, lebih ke pinggir, lebih jauh dari Ka'bah. Insya Allah diarahkan. Kalaupun tidak memungkinkan, diniatin aja bahwa ini niat jalan sebagaimana syariat baginda Rasul. Tawaf 1, 2, 3 pelan, 4, 5, 6, 7 itu ada cepat. Insya Allah semuanya akan dibimbing. Kaitan dengan bacaan dalam tawaf, tidak ada yang menjadikan qot'i harus dibaca atau ibu apalagi dihafal. Nanti insya Allah dibimbing sama mungkin subhanallah, ibu tinggal ngikutin subhanallah. Sekalipun ibu tidak ngikutin, diam aja. Ibu mikirin apa dosa, ibu mikirin doa sendiri, nggak apa-apa. Ibu khusyuk aja, diam aja, hanya hati dan yang bicara itu nggak jadi masalah. Yang penting mengelilingi Ka'bah, tangan ada di sebelah Ka'bah, ada di sebelah kiri kita, kemudian menutup aurat. Kalinya ibu terbuka, maka kalau tidak cepat ditutup maka menjadi batal tawafnya. Begitu pula arahan ibu. Nah, seumpamanya dikala tawaf ibu berubah badan, ima disengaja wa ima kesentuh sama yang lain, kedorong sama yang lain, jangkanya lama, maka batal tawafnya. Nanti insya Allah kita akan praktek itu ya. Sama Ustaz kita akan praktek. Harusnya begini, terus ibu begini, sengaja atau tidak disengaja, waktunya lama, maka tawaf yang itu batal atau tidak terhitung. Kalaupun mau terhitung, itu ibu harus mundur dulu. Dan mundur itu tidak mungkin karena berdesak-desaknya luar biasa. Sekarang haji dan umroh itu sama desak-desakannya. Akhirnya yang itu nggak terhitung karena kita akan maju terus, Pak. Nah, orang lain 5, kita baru 4. Orang lain 7, ibu baru 6. Pokoknya harus dalam kaitan ibadah umroh itu harus ngaku sendiri. Jangan dituduh sama orang, kamu tadi belum beres umrohnya. Kita ngaku aja. Dan semuanya insya Allah akan dilayani oleh tour leader dan mutawif. Takut-takutnya nih yang dipercaya dari travel nggak bisa menyempurnakan ibu, terus ikut dosa karena juga menyempurnakan umroh ibu beserta bapak. Kemudian kaitan nanti kalau ada yang seperti itulah ibu, tadi nggak madep Ka'bah, nggak pinggir Ka'bah gitu gini, tinggal bilang. Tapi seumpamanya cepat, ibu coba ingat begini lagi nggak apa-apa kalau ukuran waktunya cepat. Itu tawaf. Kaitan bacaan ibu yang paling dominan disampaikan dalam buku-buku masyhurah itu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ibu siapkan. Kalaulah ibu baca kulhu, kalau ibu 7 surat sampai mana bu? Surat
Seumpamanya dari surat An-Nas, terus Al-Falaq, terus Al-Ikhlas, terus Al-Kafirun, terus Al-Lahab, An-Nasr. Sampai sana itu 77. Itu lebih baik dibanding dengan doa-doa yang ibu gak ngerti. Kira-kira ibu ya seumpamanya ada bimbingan manasik ini doa, kira-kira yang bahasa Arab kepaham gak? Kepaham gak? Ada doa ini bu dari keempat, dari doa apa? Wakhluf Allah yakul lago ibatilana minka bi khair. Di tawaf keempat itu ada doa itu. Setelahnya doa Allahumma ij'alhu hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan shalih maqbula wa tijaratan lan tabur ya alim ma bis sudur akhrijna min adh-dhulumati wan nur. Terus akhirnya ada doa waktu Allah yakul lago ibatilana minka bi khair. Kira-kira ibu ada yang paham doanya itu apa maksudnya? Halo? Maaf ibu, kalau tidak niatan untuk sunnah atau mengikuti orang yang alim, doa yang jadikan pahala itu yang dipaham. Mataknya sunnah kalau ke doa itu berjamaah itu bu, kita kalau doa berjamaah itu tinggal ngucapin apa? Amin. Amin itu apa bu? Bukan nomor satu ya, bukan ya. Yang pastinya bukan nomor satu. Amin itu istajib doa. Ya Allah penuhi segala apa yang dipermohonkan. Gitu kan amin tuh bu. Itu jadi nilai ibadah. Amin itu daripada ibu Allahumma nur samawati wal ardi kamal Allahumma sirrullah nikmatullah nubuwati ya Rasulullah Allahumma ibadiyas samawati. Saya juga gak ngerti kira enggak jadi nilai ibadah dikala doa tidak difaham. Lah doa yang difaham, doa yang ibu ngerti. Yang mana? Ya Allah ampuni segala dosa kami. Ya Allah luaskan segala rezeki kami, mudahkan yang jauh dekatkan, yang sedikit banyakkan kan itu. Ibu paham itu paham? Paham. Nah itu doa yang akan menjadikan paham. Karena doa mohon ibadah. Doa itu cuma ibadah ibu. Karena ketentuan hidup kita semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju? Jadi doa itu seumpamanya ngerti baca. Nah ada doa yang keempat dalam tawaf yang keempat. Kalau saya sih sama saya dulu udah diajarin sama Ustaz Dodi. Kata Ustaz Dodi, udah capek nggak miskin tuh? Udah capek Ustaz. Berarti pengen apa bu? Beliau yang ngajarin baca tawaf yang keempat. Di sana ada waktu kalau yakunna wa ilatilana. Ya Allah ganti apa yang saya udah keluarkan untukmu. Ibu biaya umroh sampai sekarang udah hampir 50 juta habis. Pulang pergi beli gamis, beli oleh-oleh segalanya. Habis kan 50 juta. Jangan khawatir bu. Di tawaf yang keempat tinggal ibu aminkan Ustadz Dodi yang keras suaranya sama berdoa. Dan Allah akan mendengar doa-doa kita. Kenapa? Karena kita akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu. Ibu nggak percaya diampuni dosa-dosa. Jadi yakin diampuni dosa? Percaya. Dan doa kita akan dikabul. Jadi insya Allah setelahnya kita mengeluarkan biaya untuk dikembalikan ke Allah, Allah pun tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan kita. Itu di doa keempat. Kalau itu paham ya alhamdulillah dibaca. Kalau enggak ya udah sendiri aja Gusti. Jangan malu-malu bu di sana tuh. Rasul juga ngajarin bu buat kita kata bahasa Sunda tuh gegelendang apa sih gegelendang? Apa gegelendang? Gendang gitu. Ngeluh ya ibu bisa. Rasul tuh ngasih doa ibu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kemuliaan, kebaikan, puji-pujian, dan hanya kepada Engkaulah aku berkeluh kesah. Jadi boleh berkeluh kesah, Bu. Jangan malu-malu sama ibu. Masih senang sama fulus, keluh kesahkan sama Allah. Jangan malu. Gak apa-apa karena di hadapan Allah. Ibu mau apa sampaikan di hadapan Allah, mumpung ada di Mekah dan Madinah. Itu keluh kesah daripada keluh kesah sama orang
lain sama sesama kita, Bu. Bisa ini gimana ya, mau umroh tapi belum buat belanja buat oleh-oleh gimana ya. Sayang, orang lain paling bisa ngedengerin, paling bagus iya ya kasihan, paling bagusnya udah bawa butuh berapa, ada yang gitu Bu, ada. Ini Ustaz tadi kan mau belanja nih. Kira-kira paling bagusnya paling gitu, mau ngasih pinjam kan, ya udah mau pinjam, kalau kesannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekalian, tawaf itu tempat yang luar biasa di selain daripada tempat-tempat yang kita akan jadikan lahan amalan umroh. Jadi tawaf itu yang dipentingkan karena di sanalah ada hal-hal yang luar biasa. Tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran diawali dari Hajar Aswad dalam keadaan kita bersuci, bersih dari najis. Kita Ka'bah ada sebelah kiri kita, kemudian tidak ada di sebelah kiri kita, dan diawali, kalau umrah nggak diawali dengan niat 7 putaran. Kalau kurang dari 7 putaran nanti dari itu. Setelah tawaf, rukun yang ketiga adalah sa'i. Sa'i itu ibu berjalan pelan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Bukit itu berarti di luar masjid, enggak, di dalam masjid. Jadi Sofa Marwah itu 7 kali putaran, cuman hitungannya Sofa Marwah 1, dari Marwah ke Sofa 2, 7 kurang lebih. Kalau hitung-hitungan lurus-lurusan 4 dikali 7 berapa Bu? 28, berarti 2 kilo 800 meter. Jadi kita akan jalan pulang begitu. Jadi kalau dihitung full gitu lah, 6 kilo sama tawaf. Sama tawaf itu berarti kita jalan kaki 6 kilo. Ini siap? Siap. Karena yang gerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dibaca nanti semuanya akan dibimbing. Yang terpenting ibu kuat untuk jalan. Semuanya akan dibimbing. Apalagi beliau sama Ustaz Dodi selalu bersolawat, Allahumma sholli wa sallim. Subhanallah, nanti di sana ibu akan senang, dibawakan jalan. Dan di sana di tempat sa'i sama tempatnya seperti di tempat tawaf, maqamul ijabah, di mana misalnya seorang ibu Hajar mengasuh Nabiullah Ismail alaihissalam untuk mencari air untuk menyusui atau meminumkan Nabiullah Ismail alaihissalam. Niatan di sana ibu pengen apa? Semuanya tidak mengikuti zikir, tapi insya Allah semuanya akan zikir. Ibu yang terpenting siapkan fisiknya, cuma jalan dari Sofa Marwah diakhiri di Marwah. Itu yang namanya sa'i. Cuma itu aja Bu. Lain-lainnya hanya sunnah. Yang penting jalan. Seumpama nanti ibu tidak kuat, boleh di sa'i itu berhenti dulu, terus kalaupun nanti ibu batal wudunya tidak jadi masalah. Kaitan dengan pakaian ihramnya seperti biasa tutup aurat. Kalau di tawaf itu nanti ada istilahnya pakaiannya pakaian tawaf. Bapak beserta ibu sekalian, selanjutnya pelaksanaan yang ke tahallul. Tahallul itu terakhir dari pelaksanaan umroh, di mana di tahallul itu menyukur rambut sekitar 3 helai rambut, minimal 3 helai rambut, menunjukkan beresnya pelaksanaan umroh. Nanti insya Allah dibimbing sama Mutawid, ibu beserta ibu, bapak beserta bapak. Nanti semuanya akan mengucapkan selamat, ibu telah melaksanakan umroh yang perdana di umroh keberangkatan ibu. Nanti biasanya ada 2 kali bimbingan umroh buat ibu beserta bapak dari travel. Selebihnya tinggal ibu maunya mau berapa kali. Biasanya saya pribadi itu sehari 3 kali. Jadi malam, terus menjelang sorenya, terus pagi. Jadi pagi, siang, sore, terus malam. Biasanya kalau diberikan kekuatan insya Allah kuat. Bapak beserta ibu sekalian, tuntutan itu nanti kita akan sama-sama praktek.
Mudah-mudahan sebagai pembual, lebihnya ibu nanti bisa baca-baca di mungkin di YouTube lah banyak ya Ustaz ya, atau tanya-tanya yang lainnya. Ibu tinggal bisa ngejawab saja. Kalau umroh itu rukunnya ada 5, bahwa asal ihram, sa'i tawaf, sa'i tahallul dan tahrim. Selanjutnya ibu sekalian, ada kaitan dengan umroh itu ada namanya wajibat. Kalau kaitan dengan wajibat memang ada 2. Yang pertama yaitu wukuf di atau mikot, niat untuk mikot. Kemudian yang keduanya meninggalkan muharramat. Nah, ini nanti akan disampaikan muharramatnya setelahnya kita mengenal umroh kelanjutan ini. Jadi ada wajib. Kalau dalam hajian itu ada rukunnya 6, kemudian ditambah wukuf di padang Arafah. Nah, wajibatnya wukuf di pada Muzdalifah, kemudian Jamarat, wukuf di Mina, itu termasuk wajibatul haji. Kalau dalam umroh, mikot, kemudian menjauhi muharramat. Ibu sekalian, yang menjadikan gangguan untuk ihram itu ya ini dalam muharramatnya ini. Kalau dalam pelaksanaan umroh ada muharramat yang dilakukan, maka ibu akan terkena denda, harus bayar. Ada dendanya, harus milih boleh seperti bersedekah atau berpuasa, ataupun nanti yang namanya potong kambing. Itu pilihan. Kalaupun tidak berat, seumpamanya bapak-bapak nanti ada muharramat, selagi belum sempurna melaksanakan umroh terus pakai pakaian yang berjahit, maka bapak kena dam, harus potong kambing di sana, harus potong kambing. Terus ibu-ibu sekalian, seumpama nanti dalam pelaksanaan umroh lupa ke air, semuanya dari Madinah ke Mekah belum pelaksanaan umroh sempurna, ibu pakai minyak wangi, pakai sabun, seumpamanya yang mau kebak nggak sengaja atau sikat gigi, maka ibu harus bayar denda dengan bersedekah. Nanti arahannya nanti insya Allah dibimbing. Seumpamanya ibu ngaku aja nanti, saya lupa pakai sabun, nah, harus denda. Kalau enggak, ibu masih punya ketentuan yang harus diselesaikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Selanjutnya ibu sekalian, dalam umroh itu nanti ibu akan mengenal juga sunnah-sunnah umrohnya. Harus anjuran-anjuran yang harus ibu dilakukan. Yang pertama nanti di Madinah, ibu sekalian akan diarahkan ibu mandi dulu. Sebelum pelaksanaan umroh, ibu mandi dulu. Mandi niatna nawaitul ghusla lil umrati lillahi ta'ala. Sunnah saya niat mandi untuk ihram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mandi besar seperti biasa ibu mandi junub. Setelah itu memakai wangi-wangian dan gauli dengan potong kuku, kalau memungkinkan potong rambut bulu-buluan dan yang lainnya. Pakai wangi-wangian. Kalau ibu pakai pakaian yang ibu senangi, yang ibu sukai. Terus arahan kalau dalam syariat itu pakai pakaian yang putih. Untuk kita itu pakaian yang putih. Nah ibu sekalian, setelahnya itu diperbanyak zikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum pelaksanaan umroh, sebelum pelaksanaan ihram. Itu ada sunnah-sunnahnya, semuanya akan dibimbing. Sebenarnya ini hari ini mau berangkat ibu umroh, maka paginya di waktu pagi-pagi ibu akan mandi. Terus kalau ada minyak wangi pakainya kukunya panjang-panjang, potongin dulu diniatan untuk melaksanakan sunnah-sunnah umroh. Yang selanjutnya ibu sekalian, di pelaksanaan umroh kita setelahnya tadi niat nawaitul umroh wa ahramtu biha, larangan-larangan yang tidak harus, jangan sekali kita dilakukan. Yang pertama, ibu tidak diperkenankan memotong
kuku, tidak diperkenankan memotong rambut-rambut. Kemudian tidak diperkenankan ibu sekalian melakukan tutup wajah. Tutup wajah pakai nanti ibu biasanya perjalanan jauh dari Madinah ke Mekah itu nanti kan biasanya ngantuk atau ditutupi, maka itu tidak diperbolehkan. Kalau terjadi maka ibu harus harus bayar denda dengan bersedekah. Selanjutnya bapak tidak diperkenankan untuk menutup kepala. Topi kopiahnya nanti di Madinah harus dimasukkan ke koper, takutnya kepake. Ataupun nggak pakai topi, pakai kain ihramnya ditutup begini, sama, tidak diperkenankan. Terus bersisir, ibu menyisir walaupun sengaja atau disengaja, dikala emang rambutnya rontok itu tidak diperkenankan. Terus kemudian memakai wangi-wangian, terus memburu binatang buruan, sampai nyamuk pun nanti semua, tapi kayaknya nggak ada nyamuk gitu. Atau ada lalat apa dimatiin, itu kena dam, tidak diperkenankan. Nyabut rumput-rumputan, kemudian berhubungan badan, menikah di waktu ihram, kemudian bercumbu dengan suami atau asli, bermesra-mesraan, itu tidak diperkenankan. Ada ya di sini suami istri ada. Kalau saya sendirian itu jombloan. Bapak beserta ibu semuanya ada dalam buku manasik. Mohon muharramat ini bisa ibu pahami dan ibu kenal supaya tidak kerjakanlah di waktu ihram. Mungkin ibu sekalian, kaitan dengan umroh itu pelaksanaan cuma itu sih. Semuanya insya Allah karena ibu sudah mengamanahkan ke travel. Orang yang diamanahkan oleh travel, Ustaz Dodi, saya pribadi pasti akan membimbing ibu sekalian supaya secara syariat, supaya umrohnya baik, supaya umrohnya makbulah, mabrurah. Insya Allah Ustaz Dodi akan bertanggung jawab karena punya amanah tersendiri. Jadi ibu sekalian jangan khawatir, yang terpenting ibu sudah mengenal dan mudah mengupayakan umroh ini dan jaga kesehatan. Mudah-mudahan di waktunya ibu bisa melakukan umroh dengan baik, sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terakhir ibu sekalian, nanti dikaitan dengan umroh ini, mohon kiranya bukan hanya pelaksanaan yang tadi disampaikan, tapi kaitan dengan hati kita, sama-sama saling mengingatkan, karena hatilah yang menjadikan dasar umroh kita akan menjadikan makbulah, mabrurah. Hanya seberapa derajat dari pelaksanaan ini, umroh menjadikan nilai plus di hadapan Allah. Yang paling besar adalah hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya insya Allah akan berjalan dengan baik dan insya Allah semuanya akan dibimbing. Lebih luasnya lagi nanti ibu bisa bertanya Bapak beserta semua jamaah dan calon-calon jamaah umroh. Ada Pak Haji Harun, insya Allah bulan apa Pak Haji? Yang bisa berangkat umroh. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, karena kita akan mengejar waktu untuk praktek supaya tidak terlalu panas. Banyak masalah-masalah sebenarnya dalam umroh. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Kiai Jajawul Ihsan atas materi manasiknya. Selanjutnya acara praktek manasik yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Dodi AR. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan praktek manasik umroh, dari apa yang telah beliau sampaikan, guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Jaza dari Majalengka, dan ada Ustaz Ahmad juga bersama-sama. Tadi kita simak bersama materi manasik umrah menuju sempurnanya ibadah umrah kita. Dari apa yang telah beliau sampaikan, barangkali ada pertanyaan atau yang belum dipaham tentang rukun dan juga pelaksanaan umrah nanti di tanah sucinya Allah Subhanahu wa taala. Monggo barangkali bertanya untuk kesempurnaan kita, barangkali masih was-was apa yang belum disampaikan atau yang masih belum paham apa yang telah beliau sampaikan. Monggo. Ayo Bu, saya tanya Bapak. Belum? Paham semua? Paham nggih? Insyaallah paham apa yang beliau sampaikan tadi ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Mungkin Kiai Ustaz Ahmad bertanya tentang tadi apa yang sampaikan Kiai Jaza. Bukan nanya, lebih dijelasin lagi. Menambah ilmu untuk mewakili jamaah. Cukup Ustaz. Bismillah, kita bacakan insyaallah. Di pagi yang penuh berkah ini bersama-sama kita berkumpul bersilaturahim dalam rangka acara manasik umrah yang insya Allah ada di 20 Januari bersama Ustaz Jaja dari keluarga Majalengka, dan di 29 Februari bersama kami dari Cirebon. Insya Allah itinerarinya perjalanan umrah yang insya Allah akan kita berangkat yang Januari maupun yang Februari. Jadwalnya insya Allah sama. Dalam hal ini luar biasa, ini tambah komplit, tambah tempat-tempat yang akan kita ziarahi juga ditambah, kunjungan di Tanah Suci Mekah juga ditambah. Kemarin bulan Agustus dan Oktober kami bersama Sejaja bareng, itu jadi satu karena banyaknya jamaah pengen satu waktu. Ini pun luar biasa, qadarullah, pengen bareng lagi, namun setiap bulan dibagi. Ada yang dari Majalengka sendiri di bulan Januari, dari Cirebonnya di Februari tanggal 29. Sedianya mohon maaf jamaah dari Cirebon yang kemarin ada dua opsi pilihan penerbangan dari maskapai. Ada penerbangan di jam 10 pagi, ada penerbangan di jam 7 malam Isya. Namun yang fix dipilih oleh manajemen kita Ustaz Haji Salahuddin, yaitu penerbangan untuk Februari itu diambil maghrib Isya. Jadi dari Cirebonnya enak nanti pagi. Yang sedianya kemarin diumumkan malam hari jam 12 malam. Maka insya Allah di Februari tanggal 29. Untuk Januarinya jamaah tanggal 19 Januari 2024 berangkat pada Isya, berkumpul di Masjid Nurul Amaliyah di Desa Rajagaluh. Untuk jamaah Januari dulu, tanggal 19 Januari berangkat menuju bandara, kumpul pelepasan di Masjid Jami Nurul Amaliyah Desa Rajagaluh Lor. Insyaallah untuk keluarga Rajagaluh lebih paham. Dan untuk jamaah Februari, 29 Februari jam 8 pagi kumpul, jam 9, jam 10 kita lepas pelepasan jamaah umroh untuk menuju Bandara Soekarno-Hatta di tanggal 29 Februari 2024, berkumpul di Masjid Aliul Barokah
Pondok Pesantren Adrisiah Magugede Uru Cirebon. Paham nggih? Punake Mukarram Romayai Haji Ahmad Syarif. Insya Allah. Dan perjalanannya dari Cirebon berkumpul dari pelepasan jam 9 atau jam 10 sampai di Bandara Soekarno-Hatta kurang lebih jam 14 atau jam 2 atau jam 14 jam 2 kita berkumpul bersama jamaah dan insya Allah ada istirahat dan makan dulu dan menuju gate keberangkatan, pintu keberangkatan, proses imigrasi, pembagian paspor, semua. Ini yang Januari maupun yang Februari prosesnya sama, namun beda tanggal saja. Kita setelah sampai ke bandara, itu jamaah kumpul, istirahat, ada makanan, dan untuk persiapan kami sebagai pengurus, sebagai pendamping jamaah, bersama tim handling Jakarta, mengurus kopernya ibu, ngurus paspornya ibu, bapak. Paspor tidak dibagikan dari Cirebon atau dari Raja Galuh. Paspor nanti dibagikan di Bandara Soekarno-Hatta setelah dilampiri tiket. Nanti yang membagikan pihak maskapai dari pihak maskapai Saudi Arabia. Alhamdulillah Bakti Tour setiap keberangkatannya tidak memakai maskapai yang lain, namun pilihannya Saudi Arabia. Itu sudah dirasakan oleh banyak jamaah umroh maupun jamaah haji. Saudi Arabia langsung tidak transit dari Jakarta Jeddah 9 jam, insya Allah semoga selamat. Pulang pun dari Jeddah Jakarta kurang lebih 9 jam dan 10 jam pulangnya. Dan jamaah untuk berkumpul di bandara itu 4 jam, 5 jam harus sudah sampai di situ, dan nanti akan dibekali oleh petugas dari Bakti Tour menyiapkan kartu ID card. Nanti ini dibagikan pun di Bandara Soekarno-Hatta. Di sini keselamatan ibu bapak selain paspor yang disimpan oleh mutawif atau tour leadernya. Dari Majalengka ada Kiai Jaja, dari Cirebon nanti ada saya. Di kartu ID card ada foto jamaah, ada nama, ada nomor paspor, dan di belakangnya tertera hotel kita di Mekah, hotel kita di Madinah, dan nomor telepon TL atau tour leader, dan nomor telepon mutawifnya. Ini keselamatan untuk jamaah yang mungkin belum paham pulang ke hotel, yang tersesat lepas dari rombongan, itu jangan panik ketika sudah sampai di dua tanah suci. Insya Allah hotel kita pun di lingkungan Masjidil Haram, tidak pilih yang jauh, yang harus naik shuttle bus. Alhamdulillah Bakti Tour musyawarah dengan kami sebagai pendamping jamaah, hotelnya dekat. Alhamdulillah. Maka itu pun lebih mudah untuk kami sebagai pendamping jamaah ketika ada jamaah yang belum pulang, jamaah terpisah dengan keluarga atau jamaah yang lain, itu jemputnya dekat. Yang penting jamaah jangan panik ketika lepas dari rombongan. Di sini sudah ada nomor telepon kami, ada nomor telepon Ustaz Jaja, ada nomor telepon mutawif. Hanya sarannya ketika terpisah dengan teman, cari orang Indonesia, minta telepon, minta hubungi pengurusnya. Nanti ibu jangan nyari. Biasanya kalau nyari itu terlepas tambah jauh. Sering ya lihat di YouTube malah turun di terowongan, di parkiran bawah. Sudah nggak ada orang kalau sudah di parkiran bawah. Hanya ada mobil lalu lalangnya mobil parkir yang orang mukim sholat di Masjidil Haram. Itu pun sering terjadi, jamaah kebingungan, terus ketemu warung, sulit untuk nyari kembali ke hotel. Jadi ketika bapak ibu terpisah dengan temannya, langsung menghubungi orang Indonesia. Banyak orang Indonesia di sana, ketemu orang Arab, bukan kayak dengan orang Arab ya. Jadi suruh Indonesia pegang HP atau jamaah yang sudah dibekali handphone atau bisa
menggunakan handphone langsung hubungi di grup WA yang nanti dibuat, atau langsung personal telepon kami atau telepon keluarga. Jangan nyari, hubungi kami atau mutawif, nanti dijemput pulang ke hotelnya. Karena banyak jamaah yang bingung pulang. Tidak harus sepuh, Kang Nom kan, Peter. Ya, karena belum tahu situasi sehari dua hari di lingkungan haram di Madinah maupun di Makkah. Dan Madinahnya alhamdulillah pun dekat. Waktu itu memilihkan hotel dekat sekali dengan Masjidil Haram. Kita di Madinah di tanggal untuk Januari, Madinahnya Sofwa Al-Madinah, lurus Jai, insya Allah gampang. Yang di Februari Jauharat Ar-Rasyid itu lebih gampang maning, pojok pas depan Masjid Qomamah, Masjid Awan, langsung Masjidil Haram, langsung Masjid Nabawi. Artinya tinggal keluar L itu lurus. Ketika ibu bapak pulang dari hotel, pulang dari masjid, bisa istirahat. Banyak orang-orang yang nongkrong sambil ada Masjid Qomamah, ada Masjid Umar, Masjid Ali ya, di lingkungan Madinah. Lanjut, setelah kita sampai di Jeddah King Abdul Aziz jam 1 malam, sampai di Madinah itu jam subuh, antara 3 jam atau 4 jam dari Jeddah menuju kota Madinah. Sampai di Madinah kita bagi-bagi kunci kamar. Satu kamarnya 4 jamaah. Satu kamar 4 jamaah. Nanti yang konsep itu petugas. Insya Allah yang keluarga tinggal sampaikan keluarga, nanti bisa bareng. Insya Allah bagi-bagi kunci kamar, diacak, nanti jangan minta yang tua semua. Header ya, satu harus punya handphone karena lebih banyak koordinasinya di WA group untuk persiapan kumpul di lobi, untuk persiapan untuk ziarah, untuk persiapan kita ya ziarah keluar atau mengambil mikot lagi. Insya Allah umrohnya Kiai ini kondisional, tapi yang dicantumkan di jadwal itu yang pertama, umroh yang pertama kita ambil di Bir Ali, apa yang telah beliau sampaikan tadi. Umroh yang pertama di Bir Ali, umroh yang kedua itu bisa, yang kedua di Jirona, yang ketiga insya Allah kondisional kita ziarahnya ditambah di kota Taif. Nanti sepulang dari ziarah kota Taif, ziarah masjid dan makbarahnya Sayyidina Ibnu Abbas, ada Masjid Qub, ada penyulingan minyak wangi, dan juga kita belanja di tempat sayur-sayuran atau buah-buahan di kota Taif, suburnya kota Saudi Arabia. Kayak kalau di Indonesia Bogornya lah, itu tempat dingin. Insya Allah kita sepulang dari ziarah Sayyidina Ibnu Abbas, pulang mampir ke Masjid Qarnul Manazil. Kita bisa niat umroh lagi bagi jamaah yang masih mampu, masih kuat. Itu nanti ditawarkan. Bagi jamaah yang masih kuat, mau mengambil mikot lagi umroh yang kedua atau yang ketiga, itu kondisional. Misalkan mampu semua, siap semua, nanti persiapannya pakai baju ihramnya di bawah. Ibu-ibu pun sudah siap untuk menggunakan kain ihram, baju ihramnya hanya tidak menutupi muka dan telapak tangan. Laki-lakinya kain ihramnya di bawah. Sepulang dari ziarah kita sudah niat ihram untuk melanjutkan tawaf, sa'i dan tahallul nanti di kota suci Mekah. Insya Allah. Insya Allah itu umrohnya bisa 2 kali sampai 3 kali. Bila mana bapak dan ibu mau nambah lagi, tinggal sampaikan ke Kiai Jaja. Beliau pengalaman dan sehari bisa 3 kali beliau. Asal ada ya jamaah yang ngajak untuk mengambil mikot keluar dari tanah haram, naik mobil, bisa patungan, bisa di bosi, ya bayar 10 realan, keluar ke tanah halal. Yang paling dekat adalah di Tanim. Niat ihram di situ, lanjut tawaf, sa'i itu bersama kita.
Nanti itu isi penawaran, dan bagi jamaah yang tidak paham untuk pulang pergi jangan sendirian. Di 2 tanah suci ini juga ada warning bahaya juga ketika naik mobil sendirian. Itu jangan. Jadi ketika mau ambil mikot, mau ziarah, mau belanja ke pasar, itu nanti ada waktunya dan kami tawarkan. Jangan khawatir tidak bawa oleh-oleh yang murah, insya Allah. Umrohnya bisa berkali-kali, dan insya Allah ada ziarah Taif juga yang Januari maupun yang Februari, insya Allah. Di Mekahnya kita ziarah umrah yang kedua, yaitu ziarah Jabal Tur, Jabal Nur, Gua Hiro atau Arafah, Musdalifah, Mina, Jabal Nur, Ji'ranah, mengambil mikot. Dan nanti itu kondisional untuk ke Taif, karena Taif itu sehari. Keluar naik bis lagi, kita keluar ziarah ke Taif, Sayyidina Ibnu Abbas, keliling-keliling kota Taif yang dulu Rasulullah SAW pernah peristiwa dengan orang-orang Taif. Di situ nanti kita ziarah. Di situ juga ada mutawif dari kota Taif khusus. Dan nanti setelah pulang dari kota Taif atau ziarah, kita langsung melanjutkan seperti biasa, tawaf sa'i, halul, pulang ke hotel, itu baru selesai, bebas. Besoknya itu bebas. Bebas itu kondisional, jamaah mau ngambil mikot lagi bersama pemandu boleh, atau jamaah istirahat untuk khusus deres Quran, zikir, bolak-balik untuk persiapan sehat di Masjidil Haram, itu boleh. Persiapan check out dari hotel, persiapan ini koper segala macam, nanti kita di sana lah persiapannya. Untuk lebih jelasnya masalah persiapan koper jamaah, dari mulai keberangkatan ada tim kami dua bandara ini, tim handling, itu jamaah hanya membawa koper kecil saja, yang dibawa di tangan teng-teng itu koper kecil saja. Koper yang besar itu nanti ada yang ngurus tim handling kami, yang sampai masuk ke bandara itu tim yang besar itu ada tim handling kami. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam perjalanan Januari dan Februari ini, dan insya Allah ada Maretnya, tanggal 15 Maret 5 Ramadan ada keberangkatan lagi, insya Allah. Monggo barangkali minta dari jamaah pertanyaan untuk menghidupkan acara ini. Biasanya jamaah itu enak nanya tentang keberangkatannya atau tentang tadi hukum-hukumnya, pernah pakai ijazah, monggo biar lebih dekat mengenal kebutuhannya jamaah dan ilmunya jamaah ini tentang manasik umrah demi kesempurnaan kita, apa yang jamaah belum paham. Monggo Ibu yang sudah berangkat haji, ada banyak apa banyaknya awal? Kalau yang ya bertanya nih, untuk apa namanya jadwal tuh bisa dibagikan sekarang nggak? Maksudnya sekamar berapa orang gitu? Oh udah. Oh jadwal. Kedua yang ini. Oh, kalau teman sekamar belum. Kalau teman sekamar itu belum. Bila mana ada keluarga yang satu keluarga, tinggal sampaikan ke tim administrasi ya. Nanti sudah disiapkan yang keluarga itu satu keluarga. Kalaupun nanti permintaan dengan saudara bisa juga. Yang lainnya barangkali nanti kan bisa sudah siap ya ini yang Januari. Yang Januari ya. Ya yang Januari. Ada ya. Monggo ini Mbak Bariska. Yang Januari angkat tangan. Yang Januari angkat tangan. Ya angkat tangan sambari Mbak Bariska. Ya yang Januari. Januari
Masih angkat tangan yang belum terima. Untuk susunan teman sekamar, insya Allah menyusul nanti rapi. Insya Allah. Apakah ada permintaan yang 2 dan 3? Itu ada tambah biaya saja. Kalau yang sudah disediakan paket itu lebih enak, satu kamar 4 orang. Satu lebih nyaman untuk komunikasi. Turun, nunggu di lobi, berangkat ke masjid. Yang belum dapat jadwal Januari. Yang Januari udah dapat belum? Yang belum dapat jadwal. Yang belum dapat. Udah. Saya Februari. Ya. Ini yang Januari dan Februari itu masih kondisional. Semuanya sebenarnya lengkap. Ini nanti dalam perjalanan padat ini acara. Kalau di kertas semua ya beberapa kertas. Insya Allah panjang. Tapi insya Allah dalam perjalanan ini option itu karena di 2 tanah suci itu di tempat-tempat ziarah biasanya kondisional. Kadang pemerintah membuka, mengizinkan, kadang tidak boleh. Seperti di Madinah yang sering ditanyakan oleh jamaah ini, kepengen foto dengan artis Saudi, onta. Seringkali jamaah tuh Ustaz pengen foto karo onta sih, padahal saat itu pemerintah tidak mengizinkan untuk turun foto dengan onta, naik onta. Tapi pun kondisional, kadang dibuka, kadang boleh. Jamaah nanti ke Jabal Magnet, itu ada onta yang dirias, naik 10 real, 40.000, murah, 80.000, 80.000, naik onta kayak naik jaran di sini, kayak naik kuda. Itu cuma naik, balik lagi, foto, dokumentasi, udah. Itu kondisional. Makanya di sini banyak ditulis kondisional. Dan percetakan Quran itu kondisional. Kadang dibuka, kadang tidak. Ada juga jamaah. Tapi ini insya Allah lebih lengkap dan informasinya dari teman-teman kita, tim kita yang ada di Makkah Madinah, semua sudah dibuka. Bulan kemarin pun Ka'bah itu tidak bisa disentuh. Tidak tahu ada perehaban apa, itu ditutup. Jadi sebenarnya kalau begitu setiap hari itu tawaf lancar, karena nggak ada orang yang berebut Hajar Aswad. Kemarin itu tidak bisa menyentuh Ka'bah, bukan Covid, bukan. Bulan kemarin itu ditutup, ada perehaban, tidak bisa menyentuh Ka'bah. Namun bulan ini sudah buka lagi, bisa nyentuh, bisa nempel, bisa mencium, alhamdulillah, kemuliaan. Bisa dengan tongkatnya, kemuliaan. Bisa dengan dari jauh juga kemuliaan. Mana yang mudah, jangan memaksakan. Jangan nyari joki-joki. Pun ibu kalau misalkan sepertinya ibu itu butuh Hajar Aswad, ada yang nawarin nanti. Ibu Hajar Aswad itu nanti belum akad bayarnya berapa, diusahakan dulu, nanti setelah itu ibu ditarik, dimintai uang berapa. Dia bisa bahasa Indonesia, nggak tahu dia orang Indonesia, nggak tahu apa, karena cadar. Kalau ibu-ibu iya kayak calon itu, biasanya ibu-ibu yang biasa kepengen ke Hajar Aswad namun banyak mental. Dibagi nggak? Iya, Bagiin aja, itu nanti option. Yang Februari. Ayo pertanyaan lagi biar tambah lengkap untuk melengkapi perjalanan dan rukun-rukun kesempurnaan umroh kita. Ustaz, Ya, Ustaz itu dijelaskan lagi untuk mengenai tahallul. halo. Kegiatan Terima kasih. Tahallul itu pelaksananya memotong rambut, paling sedikit 3 helai rambut. Namun nanti diarahkan sebagaimana kesempurnaan imam-imam yang lain, motong rambut dari atas, pinggir, itu yang namanya tahallul. Yang namanya tahallul itu awal kata dengan halala yuhalil tahlilan, menghalalkan tadinya yang
haram menjadi tadi yang haram menjadi halal kembali. Tadinya tidak boleh potong rambut, sekarang boleh potong rambut. Tadinya tidak boleh pakai minyak wangi, sekarang boleh. Itu istilah kata dari halal. Namun pelaksananya tahallul itu memotong rambut 3 helai. Dan minimal dan disunahkan untuk bapak-bapak untuk umroh yang terakhir. Kalau mau umrohnya 2 kali, 3 kali, itu yang terakhirnya dipotong rambut dengan sempurna, dibotak istilahnya, ditaksir, dicukur ya semua. Dan dari helaian rambut itu akan menjadikan satu helai menjadikan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dari sana kita sudah bersih dari dosa dengan dengan diisarahkan rambut kita bersih dari rambut. Mungkin hanya itu sebagai tanda dari tahallul itu, amal tahallul itu memotong rambut. Kalau ibu-ibu cukup dengan memotong rambut ujungnya saja. Untuk pelaksanaan tahallul lebih utama itu dengan orang yang sudah tahallul. Jadi orang yang sudah tahallul kita potong. Andai kan tidak ada, boleh dengan orang lain yang belum tahallul ataupun dengan kita sendiri potong. Dikala tidak potong rambut di Masjidil Haram itu, karena tidak ada tempatnya di tempat sa'i, itu boleh di mana saja. Yang jelas jangan sampai enggak potong rambut. Selagi belum potong rambut, maka belum namanya tahallul, menghalalkan yang tadinya haram. Jadi mohon kadang-kadang ada yang lupa, itu. Terima kasih nih. Kadang-kadang lupa enggak potong rambut, padahal cuma potong 3 helai rambut itu menjadikan halalnya semua. Udah potong rambut, cuma kan ini bahasa tahallul kan betul udah halal kan? Enggak, karena ada amalan tersendiri. Itu ya Bu ya. Nanti saling mengingatkan barangkali setelah pelaksanaan sa'i udah potong rambut karena tidak ada orangnya seumpamanya, atau nanti sengaja lah mau nanti di hotel aja potong rambutnya, boleh kan potong rambutnya di hotel atau nanti di tempat cukur juga ada banyak. Ternyata lupa datang ke hotel, lupa sampai ke Indonesia, lupa belum potong rambut, maka bisa dipotong rambutnya di Indonesia. Namun cuman masalah muharramannya ini bisa ditinggalkan, bisa ini ya. Ada lagi untuk pilihnya Ustadz, alatnya bawa sendiri atau nanti di sana gitu? Ada di sana. Oh, ada di sana. Ini mohon ini dari jamaah Raja Galuh juga, barangkali ada yang bawa gunting ke koper, mohon kiranya diambil kembali. Jangan bawa alat-alat yang tajam, gunting, pisau di koper. Mudah-mudahan tidak memberikan pahala nantinya. Nanti semuanya disediakan Pak. Nanti mutawif biasanya sudah bawa gunting. Nanti di sana juga ada masalah kendala juga. Biasanya ada namanya apa? Orang-orang Arab itu tahallul. Kita guntingin aja, ternyata nantinya minta bayaran Pak. Kadang-kadang dia minta 100 real, ada yang 20 real mungkin lah gitu, mungkin ada yang 5 kita punya. Kadang-kadang kasih 5 real terus minta lagi. Karena ada yang memberikan jasa itu, jangan Pak. Selagi kita masih bareng-bareng bersama, pasti kita akan diselesaikan dengan masalah. Biasanya ada kendala sebentar. Insya Allah akan diingatkan di waktu pelaksanaan umroh sebelum pelaksanaan umroh di Madinah. Ada lagi Pak? Dua Pak? Ada lagi? Iya. Jadi lagi. Ya mau ini kalau mau membatalkan itu bagaimana tata caranya gitu Ustaz? Badannya. Untuk badal umroh, insya Allah Bakitur memberikan fasilitas umroh beberapa kali. Umrohul Islam, umroh untuk kedatangan kita atau umroh yang pertama itu untuk diri sendiri, yang niatnya nanti untuk diri sendiri. Yang kedua, barangkali untuk diri sendiri lagi, monggo. Barangkali punya agenda untuk menghadiahkan untuk badal, nanti niat umrohnya yang kedua tetap ada bimbingan. Umroh yang pertama berarti nanti dibimbing
labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata wa akhramtu biha lillahi ta'ala, untuk diri sendiri. Nanti bagi jamaah yang mau mengerjakan badal untuk orang lain, bisa untuk suami almarhum atau orang tua, syaratnya satu yaitu sudah meninggal, yang kedua tua renta, dan kalau nggak tua ya secara fisik, secara syar'i tidak bisa datang ke sana sendiri gitu tuh, itu bisa. Labbaik Allahumma umratan wa akhramtu, labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata wa akhramtu biha an siapa, nanti namanya disiapkan untuk melaksanakan sendiri. Opsi yang kedua, ibu bisa melaksanakan umroh badal, dibadalkan kepada mukimin sana, teman-teman kita mutawif atau santri-santri yang ada di Mekah. Insya Allah nanti bisa dilaksanakan. Insya Allah. Selanjutnya Bapak. Luar biasa. Ini pertanyaan mewakili untuk semua. Yang beliau pertanyakan, satu, untuk umroh barang bawaan yang disiapkan untuk yang dikemas di koper besar dan kecil itu isinya apa saja yang penting, dan untuk komunikasi di Saudi itu karena beda, ada kuota khusus, apa namanya itu kuotanya, bisa nanti pakai Telkomsel di bandara, biasanya kita di bandara. Yang pertama dulu, isi koper yang standar untuk kita bawa biar agar tidak terlalu berat, kurang lebih 4 setel pakaian dalam kondisional, monggo yang boros tambah pakaian dalamnya bagi laki-laki maupun perempuan. Satu ditambah kita bekali kain batik, itu dipakai ketika berangkat, berarti 5 untuk di koper besar. Adapun makanan, minuman, madu atau obat-obatan boleh dimasukkan ke koper besar. Tapi di koper yang kecil itu tidak boleh ada cairan di atas 100 ml. Entah itu bawangnya kayu putih, Pocari Sweat, madu, itu taruh di koper besar bila mana dibutuhkan. Bila mana tidak, ya wis, pakaian saja. Pun di 2 koper ini jangan ada barang yang penting, dan ketika koper ini tercecer, kehilangan, itu biar agar tidak terlalu kecewa, karena koper ini akan pisah dengan duduk kita. Yang hanya di tangan itu ada koper yang kecil itu. Koper yang kecil isinya biasa, ada jaket yang mudah kita pakai ketika dingin di pesawat. Karena koper kecil itu mudah di tangan kita, maka mudah juga untuk diambil. Terus makanan ringan bagi jamaah yang butuh sering-sering nyemil, rengginang boleh, kacang boleh. Di koper kecil itu masih boleh. Pokoknya di koper kecil itu jangan ada minuman atau cairan di atas 100 ml. Adapun nanti untuk minum di bawah, bila mana bapak dan ibu tidak mau beli di warung-warung di bandara, itu boleh dikosongkan. Nanti setelah diperiksa, itu di bawah sudah ada air galon, air yang disediakan oleh bandara, itu air mineral bersih, tinggal diisi, tutup. Kalaupun lebih murah, 40.000 di bandara, 40.000 ini nanti.
Kalau beli, kalau nggak mau beli, dibuang isinya, diminum atau dibuang, botol kosongnya dibawa. Nanti setelah diperiksa, di bawah disediakan ada air mineral. Itu mungkin isinya aqua. Di situ banyak mau yang dingin, mau yang biasa. Jadi ada juga jamaah yang isinya Pocari Sweat, mungkin Masya Allah sudah diperiksa nggak mau, kan nggak boleh bawa ini cairan. Ternyata diminum bareng, Ustaz masih akeh eman. Pokoknya barengan, ya gelem bae, baru kayak ibu-ibu sepuh ya. Eman saking emane, masih separuh Ustaz eman, kan dibuang kan, ya wis, bismillah. Jadi nanti diperhatikan bagi jamaah yang butuh bawa cairan-cairan yang lebih dari 100 ml di koper besar. Ibu-ibu kondisional mau kerudung gede lebih enak bawa. Pakaiannya biasanya ada yang bertanya, boleh batik, boleh warna, boleh tak boleh. Tapi biasanya untuk ihram ya putih, hitam biasanya begitu. Terus yang kita tekankan adalah syalnya itu. Syalnya itu penanda grup kita, teman kita. Mungkin saat ini kita baru kenal muka saja, belum kenal nama. Jadi manggilnya lebih enak. Ketika ada teman kita yang ke sana, itu Pak, satunya ke sana sih. Taunya hanya kenal sal itu. Maka yang diwajibkan setiap turun dari hotel menuju Masjidil Haram, mau sholat, mau nanti umroh, itu tetap syal itu dibawa. Lebih khusus lagi, ini jangan sampai hilang dan jangan sampai dicopot ketika keluar dari kamar. Walaupun turun itu hanya mau beli es krim, mau beli es tebu, itu tetap dibawa aja. Jadi seringkali ketika kita menyombongkan diri, mageran ke bawah, itu nggak bisa pulang. Iya. Tas kecil itu isinya bisa obat-obatan yang ringan-ringan. Ibu bawa obat khusus, barangkali punya obat khusus dari dokter, monggo. Yang biasa obat warung, bawa obat warung. Di sana ada obat lengkap, mahal. Ya, saya beli tensi di Indonesia ini 8.000, isinya 10. Di sana 800 kali 2, berapa? 1.600.000. Luar biasa. Ada di sini ada, di sana ada lengkap, cuma mahal. Kita pun sebagai pendamping dari Travel Bakitur standar saja, bahwa nanti ada vitamin, ada obat capek itu, karatusin, vitamin, terus tensi, gitu-gitu aja, insya Allah sedia. Adapun nanti agar jamaah lebih cepat konsumsi sendiri saja, bawa sendiri yang banyak untuk menawarkan prosedur ya, insya Allah. Apalagi tadi komunikasi, handphone, alhamdulillah hotel-hotel yang kita nanti akan singgahi dalam perjalanan umroh ini semuanya dibekali wifi hotel. Itu sudah bagus semua. Tapi bisa nyambung, bisa kirim-kirim data hanya di hotel. Kita sampaikan kepada jamaah yang bawa handphone untuk di roaming. Kurang lebih 350 ya Ustaz. Roaming. Nanti bisa daftar di Bakti, bisa kita udah kerjasama sama Telkomsel. Nanti bisa di Bakti atau nanti siapa yang mau di roaming kita tulis, nanti bisa juga di bandara. Insya Allah nanti kita arahkan. Roaming dimulai on dari keberangkatan tanggal berapa, misal tanggal 20 terbang, berarti onnya tanggal 21 itu, nanti sampai Saudi itu sudah roamingnya mulai. Kalau tidak di roaming malah boros, 600.000 1 juta pun tidak cukup untuk 9 hari. Kalau roaming itu 2 giga dan ditambah bonus cukup. Dan ditambah lagi kita kalau di hotel mau kirim-kirim data, mau kirim-kirim video, foto di hotel biar nggak boros, itu bisa nanti di hotel. Enggak, kalau wifi nanti dibagikan di grup, monggo wifi hotel ini jadwal makan kita sampaikan, jadi gratis, makan pun gratis 3 kali, minum gratis, teh, susu, kopi, monggo dari mulai keberangkatan. Insya Allah. Ya, untuk roaming gitu aja. Insya Allah nanti kita jembatani. Ijazah juga nanti siap di bandara. Siapa-siapa yang mau di roaming
nanti dikirim ke tempat Telkomsel, langsung diaktifkan di sana. Kalau jamaah tidak mempunyai kartu Telkomsel, itu dikenakan biaya tambahan 25.000 untuk membeli kartunya. Bila mana jamaah itu sudah punya kartu Telkomsel, tinggal ngisi roamingnya. Insya Allah. Monggo yang lain, Ibu dari Rukun. Tertib Kiai. Terima kasih. Berarti sama-sama memperhatikan. Tertib itu meruntutkan pekerjaan umroh dari ihram, tawaf, sa'i dan tahallul. Dan itu meruntutkan yang satu dikesatukan, yang berarti diawalkan dari ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i dan tahallul. Nah, yang dua ini biasanya di antara tawaf dan sa'i. Kalau dalam hajian itu bisa sa'i dulu, kemudian tawaf, namanya tawaf ibadah. Nah, kalau di umroh itu nggak bisa, jadi harus tawaf dulu baru sa'i. Seumpama ibu ke belakangan datang ke haramnya itu terlalu belakang, jadi belum beres tawaf, lalu ikut sa'i dulu gitu. Nanti tawafnya selesai, itu nggak boleh. Jadi tertib itu berurut 1, 2, 3, 4. Saya. Ada lagi? Iya, wah. Yuk. Sudah. Kalau seumpama ini nanti kita kata. Siap. Ada lagi pertanyaan? Ayo loh, demi lengkapnya persiapan keberangkatan kita. Yang belum paham, ayo. Ustaz mau tanya, tadi kan ada disebutkan yang baju di bawah itu 5 setel, termasuk satu batik. Batik itu dari batik, Timur, iya. ya, itu berupa baju jadi atau kita jahit sendiri? Berupanya kain, bahan dibuat sendiri sesuai model sendiri sesukanya. Belum lah Ibu, belum. Jadi, Februari. Yang dari keluarga Talun. Keluarga mana? Sambi Kota. Oh iya, sip. Berarti belum ya? Jadi insya Allah nanti itu nanti disiapkan ada kain, berupanya kain, mau dibuat jas kain boleh, mau urusan gamis bisa nanti ditambah tengahnya, mau di model-model boleh. Terus tadi juga satu lagi agak kurang jelas, yang tadi dilarang pakai sabun itu di mana ya Pak? Yang membatalkan karena kita tadi pakai sabun. Sabun itu termasuk dengan kategori wangi-wangian. Tidak diperbolehkan bagi jamaah umroh itu setelah berniat nawaitul umrata wa ahramtu bihada. Dari waktu itu tidak diperkenankan pakai sabun. Nah, bisa terjadinya pakai sabun itu kita keberangkatan dari Madinah setelahnya itu 6 jam. Nah, nanti ke hotel biasanya kita pipis apa, kamar mandi nggak apa-apa, mandi apa segala, cuma ya jangan pakai sabun setelahnya niat itu biasanya. Kalau sebelumnya itu dianjurkan, disunahkan. Pakai wangi-wangian juga disunahkan. Jadi sebelum niat itu pakai wangi-wangian ke badan ibu. Jadi ke badan, jangan ke pakaian. Khawatirnya nanti kalau ke pakaian, pakaiannya dibuka, itu pakai kudung nih. Sebelum niat kita pakai wangi-wangian itu. Nah, laju di perjalanan dibuka, maka nggak boleh dipakai lagi. Kalau pakai wangi-wangian, sunnah di ihram itu kena badan kita. Iya, nggak boleh. Itu sabun ya. Kalau sabun, sampo ataupun wangi-wangian seperti ini apa yang sering terjadi itu apa? Tisu itu apa, tisu yang tisu basah itu nggak boleh. Jadi ya setelahnya fresh care itu. Fresh care juga nggak boleh karena ada wangi-wangian, pokoknya ada harum. Tadi yang ditanyakan itu bagus sekali ya. Jadi tidak diperkenankan itu setelah nih. Ya, nanti juga akan diwanti-wanti. Ibu-ibu siap mau ihram, mau niat siap.
tahu larangannya, tahu gini. Nah, sudah diperingatkan, baru bareng-bareng. Iya. Saya. Ya. Terima kasih. Yang lain, karena lebih, insya Allah untuk larangan umrohnya itu, larangan ikhramnya, terus kita ingatkan dalam perjalanan. Setelah nanti kita setelah kita niat ikhram atau sebelumnya itu kita ingatkan dulu. Barangkali bapak-bapak masih ada celana dalam, masih pakai kaos dalam, itu kita ingatkan lagi sebelum niat ikhram. Ibu-ibu pun kita ingatkan yang masih pakai cadar barangkali, atau yang dingin pakai kaos tangan nutup, itu pun tidak boleh dibuka. Hanya yang terbuka ibu-ibu itu muka dan telapak tangan. Bapak-bapaknya sebelum praktek ke sana praktek pakai kain ihram dulu, Ustaz. Di sini dulu. Ya, bismillah. Coba itu aja dulu, apa dikasih gambaran? Ya, boleh. Nanti di sana di Lulusin. oh, nanti. Terapkan. Sini ada. Ya? Pakai ini dulu. Langsung pakai sini biar langsung. Ya, langsung Boleh, Bapak. Bapak-bapak Bisa dipersiapkan kain ihramnya. Kain ihramnya, karena pakai kain ihram ini kalau di sana tidak bisa bantu. Kan udah kosong, Bu, ya. Coba kaget. Ya, nanti di sana masing-masing. Karena kita hanya menanyakan tentang masihkah ada kait celana dalam. Ayo, bapak-bapak boleh. Ayo.